wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Babus suna'i. Bab menjelaskan tentang hadis yang terdiri dari dua. Wa fihi salasuna mau'izatan arba'atu akhbarin wal baqi asharun. Dan pada bab yang kedua ini, maksudnya hadis yang terdiri dari dua ini, terdapat 30 nasihat. Arba'atu akhbarin wal baqi asharun. Ada 4 yang masuk dalam kategori khabar atau hadis dan sisanya adalah asar. Wa na'ni bil akhbar, dan yang kami maksudkan dengan akhbar itu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil asari aqwalu sahaba wa tabi'in. Jadi kata Syekh Nawawi, yang dimaksud dengan akhbar itu tidak lain adalah aqwalun Nabi. Jadi hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti dari 30 nasihat itu ada hadis-hadis dari Rasulullah. Jadi khabar itu sama dengan hadis. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi. Mana ucapan Nabi? Seperti Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Itu termasuk ucapan Nabi. Sedangkan perbuatan Nabi apa? Ya, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Nah, sedangkan yang ketiga takrir Nabi itu, ketetapan Nabi itu pada sesuatu yang terjadi. Contohnya misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama dengan sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mendengar ada sahabat mengucapkan doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Selesai sholat Rasul kemudian bertanya, manil qail, siapa yang baca tadi doa itu? Sahabat bilang, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, pintu-pintu langit itu dibuka dengan asbabnya engkau berdoa iftitah seperti itu. Nah, Nabi tidak melakukan sesuatu, tetapi yang dilakukan itu adalah sahabat. Tetapi Nabi tidak pernah komentar sesuatu yang negatif. Nabi malah membenarkan ucapan dari sahabat itu. Maka itu disebut dengan takrir. Mohon maaf tuh yang suka kadang-kadang terlalu dini membid'ah-bid'ahkan itu. Itu harus dipahami dulu tentang takrirun Nabi itu. Tentang hadis yang berkaitan dengan takrir Nabi. Bilal bin Rabah. Satu ketika pernah dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasul, Bilal, aku pernah mendengar terompahmu itu di surga. Amalan apa yang kamu lakukan, Bilal? Lalu Bilal bilang, ya Rasul, aku itu kalau habis wudu, aku itu suka melaksanakan sholat sunnah wudu. Apa Nabi kemudian melarang? Tidak. Nabi membenarkan ucapannya Bilal bin Rabah walaupun Nabi tidak melakukan itu. Ini yang disebut dengan takrir Nabi. Diamnya Nabi menjadi hadis. Banyak sekali kalau kita temukan itu dalam beberapa literatur termasuk takrirun Nabi. Ketika Nabi diundang makan oleh Abu Bakar, Nabi tidak mau ketika ditawarkan daging dob biawak itu.
bukan berarti itu haram. Cuma Nabi enggak suka saja daging itu. Nah itu namanya takrirun Nabi. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi itu yang disebut dengan hadis. Nah, jadi jangan terlalu dini bilang, oh itu tidak dilakukan Nabi. Dilakukan oleh sahabat, tetapi Nabi kemudian membenarkan apa yang dilakukan sahabat, itulah hadis. Nah yang kedua tentang asar. Asar itu apa? Aqwalus sahabah wa tabi'in. Ucapan-ucapannya para sahabat dan tabi'in. Apa bedanya sahabat dengan tabi'in? Kalau sahabat itu orang yang hidup sejaman dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi, itu sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, Zubair, mereka adalah sahabat. Kenapa? Hidup sejaman dengan Nabi, mereka mengimani Nabi, dan pula mereka bertemu dengan Nabi. Sebab ada orang yang hidupnya sejaman dengan Nabi, cuma karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka dia tidak dianggap sahabat. Siapa? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu pernah dia gendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi sayang, dia hanya bisa melaksanakan ibadah haji tapi tidak diperkenankan bertemu dengan Nabi. Makanya sampai akhirnya sahabat Wais Al-Qarni ini tidak disebut dengan sahabat. Dia disebut dengan tabi'in. Dia beriman dengan Nabi, dia sejaman dengan Nabi, cuma masalahnya tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, itu. Sedangkan tabi'in ini tadi termasuk Wais Al-Qarni. Jadi orang yang tidak berjumpa dengan Nabi walaupun hidupnya sejaman dengan Nabi. Nah, ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in inilah yang disebut dengan asar. Seperti ucapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi kata Ibnu Mas'ud, man kana mustannan, siapa orang yang menjadikan idola seseorang, maka hendaklah dia jadikan idola orang itu orang yang sudah meninggal. Ini ucapannya Ibnu Mas'ud, bukan hadis, tapi asar. Jadi man kana mustannan, jadi siapa orang yang menjadikan idola seseorang itu, maka hendaklah orang yang dijadikan idola itu orang yang sudah wafat. Sebab orang yang masih hidup itu rentan terkena fitnah. Orang yang kita idolakan misalnya orang yang masih hidup, bisa jadi dia kemudian fitnah, terlanda dalam hidupnya, kemudian berkuranglah kekaguman kita kepada mereka. Makanya kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalau kalian menjadikan orang itu idola, jadikan orang yang sudah wafat. Karena orang yang masih hidup rentan terkena dengan fitnah. Nah itu namanya asar. Nah jadi ada 30 nasihat di dalam bab sunnah ini. Di antaranya 4 dalam kategori hadis. Dan sisanya adalah asarnya para sahabat dan tabi'in. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbahatis sunaiyah. Nah, di antara yang 30 itu, maka nasihat yang pertama adalah nasihat-nasihat yang dua-dua itu. Ya. Mana maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'in afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, khoslatani la syai'in afdalu minhuma. Ada 2 hal yang paling afdol yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Apa itu? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah dan bermanfaat hidup untuk orang-orang muslim. 2. Makanya kita ini ingin bahagia hidup, itu 2 ini aja. Maka di dalam Al-Quran dikatakan duribat alaihi mudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa bihabli minan nas. Seringkali Allah menimpakan kehinaan kepada kita manusia disebabkan 2 ini. Bisa jadi hubungan kita dengan Allah yang kurang, bisa jadi hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya kita ini diciptakan oleh Allah kan fungsinya 2. Pertama kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk spiritual.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dalam konteks itulah kita disebut sebagai makhluk spiritual. Makhluk yang kita memang sudah seharusnya menghambakan diri kita di hadapan Allah. Nah, yang kedua kita disebut dengan makhluk sosial. Atau bahasa Al-Quran kita disebut dengan khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa fungsi kekhilafahan? Membangun kesinergitas dalam kehidupan. Baik dalam konteks kita sebagai manusia maupun sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi fungsi kita cuma dua itu. Kalau itu dua kita laksanakan baik, sudah aman itu. Nah, kita lihat ya. Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Di dalam Quran, Allah menggunakan kata iman dengan berbagai variasi itu ada sekitar 811 kali. Baca itu kalau mau dibuka ayat Quran tuh Allah menyebut kata iman dengan berbagai variasi itu ada 811 kali. Yang menariknya ketika Allah menyebutkan kata iman pasti itu akan dikaitkan dengan amal soleh. Dengan berbagai macam variasi juga. Coba lihat dalam Quran. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Setiap kali Allah menggunakan kata iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Ini artinya bahwa ketika seseorang itu beriman kepada Allah bukan hanya sekedar lisan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Makanya ulama mendefinisikan ilman itu apa? Tasdiqu bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Ketika kita mampu membenarkan di dalam hati lalu kemudian kita ucapkan dengan lisan lalu kemudian kita implementasikan dengan perbuatan itu iman. Makanya Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Orang itu kalau dia sudah mengakui iman dia kepada Allah. Ya. Kita sudah bilang asyhadu alla ilaha illallah. Atau kita bilang amanna billah. Maka konsekuensinya kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad lazimahu ayyardo bitadbirihi wa biikhtiari. Maka saya harus sudah melazimkan cara hidupnya itu ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Jadi orang kalau sudah mengakui iman dia kepada Allah, maka apapun yang menjadi keputusan Allah ya harus dia terima. Dikasih sakit ya alhamdulillah, emang udah keputusan Allah begitu. Dikasih sehat alhamdulillah gitu. Dikasih kaya alhamdulillah, masih miskin alhamdulillah. Kenapa? Karena prinsip orang yang beriman kepada Allah itu semua adalah rangkaian untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Kaya, miskin cuma asbab doang atau asbab cuma wasilah doang supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan sebab itu. Kita kan nggak tahu. Mungkin barangkali ada bapak-bapak yang diberikan kemuliaan oleh Allah karena kekayaannya yang dimiliki. Pun ada juga orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan sebab dia dari dulu karyawan gak pernah naik jabatan. Kenapa? Dia sabar dengan itu semua. Kan kita tidak tahu dari arah mana nanti Allah menempatkan kita dalam kemuliaan. Saya baca ini dalam satu riwayat. Ini cerita tentang orang yang ridho gitu. Itu di zaman Rasul. Ada sahabat yang suka hidupnya itu jalan gitu. Kalau kita berpetualang. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya mungkin pernah cerita, tapi saya mengulang ingat saja. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini terkenal waliullah. Waliullah. Jadi banyak sahabat yang minta doa sama Sa'ad. Makanya kalau kita ketemu waliullah, cepat-cepat kita minta doa. Nah, cuman kan kita nggak tahu la ya'riful wali illa wali. Yang tahu wali itu ya wali itu sendiri. Gitu.
Kayak saya ini bukan sombong ya. Saya juga baru tahu kalau saya ini wali. Taunya waktu kemarin ngambil rapot anak saya itu. Iya. Guru kelasnya bilang, "Bapak wali ya?" Oh iya. Saya wali murid. Jadi wali itu Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi ketika dia berdoa nggak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Nah, ketika di akhir hidupnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenakan musibah oleh Allah, ujian berupa apa? Kebutaan matanya. Jadi akhir hidupnya itu Sa'ad buta. Satu riwayat karena habis itu matanya itu menangis di keheningan malam. Makanya banyak-banyak kita menangis itu. Karena kata Nabi, ada 3 mata yang tidak akan menangis nanti di yaumul kiamat. Mata yang mana? Mata yang banyak digunakan menangis karena dosa. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika di akhir hidupnya di Mekah, itu matanya buta. Itu sontak sahabat-sahabat terdekat beliau bilang, "Ya Sa'ad, Anda ini kan wali Allah. Anda berdoa saja sama Allah agar Allah menyembuhkan engkau dari kebutaan. Bukankah doamu itu diijabah oleh Allah?" Itu saat itu cuma tersenyum. Lalu Sa'ad bilang, "Aku lebih senang Allah membutakan mataku ini daripada aku suruh berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan." Oke, kita nih belum bisa nih. Kita baru koreng doang aja udah 5 dokter. Saat sampai begitu, aku lebih senang Allah membutakan mataku daripada aku suruh berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan. Ini yang disebutnya ar-radiyatu biqada'illah. Kalau Syekh Fairuz Zabadi dalam kitab Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas, beliau menyebutnya dengan ar-radiyatu biqada'illah, orang yang ridho terhadap apapun yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah, itu ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah, ayyardo bitadbirihi wa biikhtiyari. Dia ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Makanya orang-orang yang kayak begini nih nggak ngoyo gitu. Nggak ngoyo gitu. Ya kenapa saya hidup saya miskin terus ya, kenapa? Kok nggak naik-naik jabatan? Enggak. Nabi Musa ini, saya pernah baca lagi satu riwayat. Saya lupa ini kitabnya ini, apa kitabnya Mukasafatul Qulubnya Imam Ghazali, saya lupa ini, saya tapi pernah baca itu. Satu saat Nabi Musa ini mau bermunajat kepada Allah, di tengah perjalanan Nabi Musa itu dipampirin, bahasa kita orang Betawi, tahu dipampirin, di stop. Musa, tunggu sebentar. Ada apa? Antum mau kemana? Ane mau munajat kepada Allah. Wah, kebenaran nih. Ane mau minta pesan sama Allah nih. Titip pesan boleh? Boleh. Apa pesanmu? Tolong beritahu sama Allah agar Allah melepaskan aku dari belenggu kemiskinan ini. Aku sudah lelah hidup dalam keadaan miskin. Aku kepengen jadi orang kaya dan menikmati kekayaan. Cuma itu? Iya. Oke, aku akan sampaikan pesanmu itu. Lalu berjalan lagi Nabi Musa. Lalu ketemu lagi oleh seseorang. Yang seseorang itu juga sama. Dia bilang, "Musa, kau bermunajat kepada Allah, sampaikan pesanku." Apa? Tolong tambahkan lagi nikmat yang sudah diberikan Allah kepadaku berupa kekayaan. Karena aku ingin menikmati lebih dari kekayaan yang sudah ada. Akhirnya Nabi Musa berangkat. Sampai kemudian selesai munajat. Allah pesan lagi kepada Nabi Musa. Musa, sampaikan kepada hambaku itu. Bahwa kenapa aku berikan dia kemiskinan. Karena aku tahu hanya dengan kemiskinannya dia lebih dekat kepadaku ketimbang aku berikan dia kekayaan. Dan sampaikan kepada hambaku yang satu lagi. Aku berikan dia kemuliaan asbabnya karena kekayaan yang ada. Sebab kalau seandainya aku tambahkan lagi dia dengan kekayaan, dia tidak pandai bersyukur di hadapanku. Menangislah 2 orang ini, kata Nabi Musa ketika disampaikan pesan Allah. Nah ini. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi Allah udah ceritain tuh kisah-kisah yang baik dalam Quran. Ada hamba Allah dengan asbab kekayaan dia jadi mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan asbabnya dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dimuliakan oleh Allah. Pun ada juga hamba Allah yang diberikan kemiskinan oleh Allah. Hidupnya sakit terus. Tapi dia mulia di sisi Allah. Nabi Ayyub alaihissalam. Tinggal kita berkaca kepada mereka itu. Yang kedua,
Orang kalau sudah al-imanu billah, ayyakna'a bima qasamahullahu minar rizki. Hidupnya itu akan selalu qanaah terhadap apapun yang diberikan Allah. Ya dikasih sebegini alhamdulillah. Ya tadi karena prinsipnya itu kan cuma wasilah doang. Ya, wasilah doang. Kekayaan itu hanya sekedar asbab kita supaya ibadah kita itu tenang di sisi Allah. Maka Allah berikan kita yang bisa melengkapi hidup kita untuk beribadah. Makanya dalam Quran Allah katakan, wabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kau prioritaskan itu tujuan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Kenapa? Karena yang melengkapi ibadah kita di hadapan Allah dunia. Di mana mungkin kita akan ibadah khusyuk kalau baju kita mungkin barangkali tidak sempurna. Bagaimana kita mau bisa ibadah tenang kalau kita tidak punya sesuatu yang melengkapi ibadah? Kita perlu dunia. Tapi jadikan itu sebagai asbab saja untuk bisa bagaimana ibadah kita itu bahagia. Yang ketiga, nah ini. Orang kalau al-imanu billah, kalau sudah beriman kepada Allah, ayyulazima li ta'atillah. Ada sebuah refleksi dari sebuah keimanan itu dengan penghambaan dia kepada Allah. Jadi gak cukup dengan amanah billah, tapi perlu ada refleksikan dengan perbuatan. Ya, saya sudah pernah mengungkapkan ini, bahwa dalam perspektif agama, bahwa ibadah yang kita kerjakan itu sebagai refleksi dari sebuah ketaatan, dari sebuah keimanan kita kepada Allah. Nah, agama membagi ibadah ini kan ada tiga. Ada tiga. Dalam perspektif tasawuf gitu. Ada tiga bentuk ibadah, amalan yang kita selalu lakukan yang menjadi penyempurna iman kita di hadapan Allah. Yang pertama ada ibadah yang disebut dengan ibadah syariah. Atau amalun syariatun, amalan syariah. Ini kata para ulama, fungsinya amalan ini dasar daripada amalan kita ini li islahil jawarih. Fungsinya adalah bagaimana memperindah anatomi tubuh kita. Mata kita indah ketika memandang, telinga indah ketika mendengarkan, mulut indah ketika bicara. Ini fungsinya amalan syariat. Jadi kalau seandainya ada ucapan kita yang masih menyinggung perasaan orang lain, ada pendengaran kita yang menyebabkan Allah gak ridho dengan pendengaran itu menunjukkan bahwa kualitas ibadah syariah kita perlu dipertanyakan. Jangan-jangan masih kurang ibadah kita di hadapan Allah. Makanya kata para ulama, jangan naik dulu pada ibadah hak torekah atau ibadah amalun torekah. Apalagi sudah masuk pada amalun hakikotun yang menjadi puncak dari amalan ibadah kita sebagai refleksi dari sebuah keimanan. Jadi amalan syariat itu fungsinya itu. Gimana ucapan kita baik, telinga kita baik, tangan kita baik. Itu dulu benahi. Nah, makanya termasuk dalam kategori amalan syariat itu ya, dalam bahasa tasawuf itu yang pertama adalah dengan takholi dulu. Apa itu takholi? Mensunyikan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan Allah gak ridho dengan kita. Kalau bahasa kita ini mandi lah, bersih-bersih. Bersih-bersih dari kekotoran-kekotoran yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu enggak harmonis. Karena ada penghalang. Kita pernah enggak sholat itu enggak khusyuk? Ada penghalang yang menghalangi kehusuan kita. Makanya langkah yang pertama kali supaya ibadah kita betul-betul sempurna, takholi dulu. Kalau bahasa kita mungkin tobat lah. Ya. Tobat, mandi, bersih-bersih. Melepaskan pakaian-pakaian yang selama ini membelenggu hubungan kita dengan Allah. Sombong. Jadi selama kita masih ada sombong di dalam diri kita, ibadah kita gak akan maksimal. Iya, karena itu iblis paling suka itu. Kalau ada hamba Allah yang masih menyimpan sifat kesombongan, itu iblis biar bagaimanapun dia akan selalu bersemayam. Contoh gini. Kita ini kan kalau sholat, kenapa kita suka diganggu? Iblis itu suka macam-macam. Kadang-kadang kita lagi sholat, ingat apa yang ini, kadang nggak konsen. Kenapa? Karena iblis itu paling suka dengan makanan-makanan yang masih kita simpan dalam kolbu kita. Ada makanan iblis, sombong, hasud, dengki, ujub, sum'ah. Itu makanan iblis.
Selama iblis itu masih melihat ada makanan bersemayam dalam kolbu kita, selama itu kita tidak akan aman dari gangguannya. Kita sholat itu udah baca kita kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Kita udah baca itu. Iblis memang lari pada saat kita baca, tapi iblis akan datang lagi. Kenapa? Makanannya akan ada masih dalam kolbu kita. Saya buat logika sederhana begini. Anjing, kita lagi jalan ketemu anjing, kebetulan kita bawa tulang. Tulang itu kan kesenangan anjing. Itu pada saat kita ketemu anjing, dia gonggongin kita enggak? Dia pasti gonggongin kita. Kenapa? Makanannya masih kita simpan. Kita lempar tuh anjing pakai batu, kita lempar. Anjing lu ya. Nah, dia lari enggak? Lari, tapi dia pasti ngejar kita lagi. Kenapa? Makanannya belum kita buang. Begitulah kesombongan, kemunafikan, kedengkian dan sebagainya. Selama itu belum kita takhalli, selama itu pula iblis akan selalu mengikuti kita agar kita terpedaya dengan bujuk rayunya. Makanya ibadah syariah dapat sempurna ketika kita awali dengan takhalli. Lepaskan dulu belenggu-belenggu yang selama ini menyebabkan hubungan kita dengan Allah terhalang. Yang kedua baru dengan tahalli. Menghiasi sifat-sifat jamaliyahnya Allah dalam kehidupan kita. Sedekah, berbagi, itu sifat. Takwa, itu sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Kalau bahasa kita ini takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Nah, ketakwaan ini akan sempurna berjalan dengan baik ketika kita udah awali dengan takhalli. Makanya takwa itu ibaratnya ibarat baju itu yang kita pakai. Jadi pakaiannya itulah baju. Kalau takhalli tadi itu taubat itu adalah mandi. Setelah mandi baru kita kemudian kita pakai. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walibasuhut takwa. Pakaiannya itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah kalau takwa sudah kita melekat dalam diri kita, maka yang terakhir amalan syariat adalah istiqamah. Luzum anta'atillah. Bagaimana mempertahankan baju ini senantiasa terpakai dalam kehidupan kita. Jangan sampai lepas. Itu yang paling berat. Istiqomah itu berat. Enggak gampang. Membangun kehidupan rumah tangga itu berat. Tapi lebih berat lagi apa? Mempertahankan kualitas itu. Datang ke majelis ini nih, emang enggak gampang. Berat. Kaki kadang-kadang ada aja teman ngajakin makan. Sehingga kita jarang datang ke majelis ilmu. Berat, tapi lebih berat apa? Mempertahankan kehadiran kita di tempat ini. Makanya di dalam kitabnya Syekh Abdullah Nasih Ulwan, seorang ulama Syria yang bukunya banyak kita jadikan rujukan. Ada kitab Ruhaniyatud Da'iyahnya itu, dia mengungkapkan tuh bagaimana membangun sebuah keistiqomahan di dalam kehidupan kita. Artinya kualitas ketakwaan itu terjaga. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat, kenapa sahabat-sahabat itu mereka kualitasnya itu terjamin. Kualitas ketakwaan itu tetap dia lakukan dengan baik. Umar, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka itu fluktuasi ketakwaannya terus meningkat. Ternyata rahasianya ada 5. Rahasianya itu ada 5. Pertama adalah mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Melaksanakan janji ketauhidan kita di hadapan Allah, di mana kita pernah berjanji ketauhidan di hadapan Allah di saat ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita. Kalau yang suka baca Quran pasti ingat tuh janji-janjinya ini. Makanya kita suka lupa karena kita nggak pernah baca ayat-ayat Quran. Kenapa kita lupa? Karena kita terlalu banyak makanan jasad ketimbang makanan ruh. Maka di dalam Al-Quran Allah ingetin tuh. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bagaimana ketika kita di alam arwah dulu. Allah kumpulkan kita dari generasi Nabi Adam sampai generasi terakhir diciptakan oleh Allah. Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Jadi bersahadat itu bukan hanya dalam kehidupan dunia. Dulu sebelum ruh kita terintegrasi dengan jasad, kita sudah mensyahadatkan diri kita di hadapan Allah.
Makanya banyak ayat-ayat Quran apa bilang? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kau tepati janjimu yang dulu kau pernah berjanji di hadapanku. Aku pun pasti akan menepati janjiku kepadamu. Nah itu dulu. Bahwa hidup kita ini sebenarnya apa? Mengejawantahkan janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah dalam artian janji tauhid. Maka kembali kepada Syekh Fairuzabadi dalam kitab Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas, bahwa orang akan mengalami ketenangan hidup ketika dia menjadikan prinsip dalam hidupnya as-shadiqatu bi tauhidillah. Bagaimana menjadikan prinsip di dalam hidupnya adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Sudah aman. Kan tadi kalau sudah berprinsip ketauhidan udah gak ada rasa gelisah. Kenapa? Semuanya dia akan kembalikan kepada Allah. Nah itu ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mu'aqabah. Untuk mempertahankan kualitas itu mu'aqabah. Apa mu'aqabah itu? Memberikan sanksi pada diri kita kalau kita berdosa. Kalau bahasa kita memberikan kifarat. Jadi bukan hanya sekedar istighfar, Pak. Sebagaimana Allah katakan istaghfaru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Bukan hanya itu saja. Kita kan kalau kita berbuat dosa kan kita istighfar. Enggak cukup. Kata Syekh Nasi Ulwan katakan ada mu'aqabah. Kalau perlu memberikan sanksi kifarat terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana yang harus kita lakukan? Sedekah. Makanya Nabi bilang apa? As-shadaqatu kifaratun anidzunub. Sedekah itu paling efektif untuk menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Makanya kalau kita ngasih kotak amal, jadikan itu sebagai kifarat. Mungkin kita pernah punya dosa, kita punya berbuat salah. Oh, Sayyidina Umar itu, Pak. Sayyidina Umar itu pernah berbuat khilaf dia. Lupa sholat asar berjamaah. Bayangin. Ini lupa sholat asar berjamaah. Bukan ninggalin sholat asar. Lupa sholat asar berjamaah. Karena dia sibuk ngelihat kebun-kebunnya yang begitu luasnya. Sampai dia keluar dari kebun. Kalau kata orang Betawi bilang. Bererot tuh orang keluar dari masjid. Batin Sayyidina Umar, ya Allah ampuni kehilapanku hari ini. Betapa dunia yang telah membutakan hatiku sehingga aku lupa berjamaah ya Allah. Saksikan ya Allah, aku akan sumbangkan itu kebun-kebun untuk kemaslahatan umat. Bayangin tuh. Sayyidina Umar cuma gara-gara dia tidak sholat berasar berjamaah, dia korbankan, dia sedekahkan kebun-kebunnya itu untuk mengganti dosa yang pernah dia lakukan. Abu Tolhah, satu riwayat dia pernah sholat, lupa bilangan rakaat karena tertipu dengan keelokan burung yang indah. Dia liatin burung itu sampai dia lupa bilangan rakaat. Apa yang terjadi? Kata Abu Tolhah, ya Allah hari ini aku dilalaikan karena urusan dunia. Maka saksikan ya Allah, aku akan sumbangkan hartaku untuk mengganti kelalaianku itu. Nah, ini namanya mu'aqabah. Jadi kalau kita pengen istiqomah, kata Syekh Abdullah Nasi Ulwan, coba belajar untuk mu'aqabah. Jadikan setiap sedekah kita jadi kifarat dari dosa-dosa kita. Yang ketiga, muraqabah. Apa itu muraqabah? Kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita ini sebenarnya sedang berada dalam pengawasan Tuhan. Kita ini sedang diawasi oleh Allah. Ya, kalau ini sudah tertanam dalam kolbu kita, aman sudah. Makanya kenapa terjadi perbuatan maksiat, perbuatan zolim, perbuatan aniaya? Karena kurangnya kesadaran. Kalau orang sudah sadar bahwa hidupnya dia diawasi oleh Allah, maka dia ketika mau berbuat salah dia takut di hadapan Allah. Kalau saya lagi bekerja, kemudian ada pimpinan saya lihat dia ngeliatin saya, pasti saya akan yang terbaik. Kenapa? Dia melihat saya. Maka saya sampaikan dalam Rakernas Mabes Polri itu di Propam Mabes Polri itu. Saya katakan kalau seandainya kita semua memiliki sikap seperti ini, di mana kita punya kesadaran vertikal, di mana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah, insya Allah segala bentuk kejahatan tak akan terhindar dalam diri kita. Nah, yang keempat muhasabah, Pak. Untuk istiqomah itu. Apa muhasabah itu? Introspeksi diri. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab dirimu, hitung-hitung dirimu sebelum suatu saat Allah sendiri yang akan menghitung dirimu. Nah, yang terakhir barulah mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam penghambaan diri kita kepada Allah
dengan landasan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu 5. Jadi kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab, beliau mengatakan keistiqomahan akan terjaga, kualitas ketakwaan kita terjaga. Pertama, muahadah, laksanakan janji yang pernah kita rekan di hadapan Allah dalam artian janji tauhid. Yang kedua, muaqabah, setiap kita berdosa kita sedekah. Yang ketiga, muraqabah, sadari bahwa hidup kita ini sedang berada dalam pengawasan Allah. Yang keempat, isab, hitung-hitung diri kita sebelum suatu saat Allah sendiri yang akan menghitung kita. Baru yang terakhir adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dalam penghambaan diri kita kepada Allah dengan landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna dari bagaimana membentuk kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah dan istiqomah dalam ketaatan itu. Ya. Jadi kata Nabi, al-imanu billah. Jadi beriman kepada Allah, wa naf'ulil muslimin, dan bermanfaat buat orang-orang yang muslim. 2 hal itulah yang sangat diutamakan dalam kehidupan kita. Berarti kalau itu kita mampu bangun dengan baik, berarti kita sedang menjalankan fungsi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu masih banyak lagi sebenarnya yang kita akan bahas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keistiqomahan dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.